Dijawab, tidak tahu. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Joshua dan mengatakan akan panggil korban Joshua Huta Barat. Kamu backup saya, amankan saya kalau dia melawan. Kamu berani enggak tembak dia? Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya. Karena enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung karena saksi Ricky Rijal enggak kuat mentalnya menembak korban Joshua Huta Barat, selanjutnya saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rijal memanggil saksi Richard Eliezer, dan ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, selanjutnya menyuruh Richard Eliezer masuk ke dalam serta minta duduk di sofa, di mana ketika saksi Richard Eliezer sudah duduk, saksi Putri Chandrawati ikut duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan oleh saksi Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer tentang kejadian di belakang, yang dijawab, saya tidak tahu Pak. Setelah itu Ferdi Sambo menjelaskan kepada Richard Eliezer tentang kejadian di Magang, di mana korban Joshua Huta Barat telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan Joshua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak itu. Menimbang bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, saksi Ferdi Sambo menyatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang menembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap korban Joshua. Joshua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang, Joshua kemudian menembak saksi Richard Eliezer, dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Joshua yang mengakibatkan korban Joshua Huta Barat meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Ferdi Sambo berulang-ulang, dan saksi Ferdi Sambo berjanji kepada Richard Eliezer akan menjaga Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di Duren 3 dan mengatakan jika ada yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata kepada Richard Eliezer, yang dijawab, siapa ada di samping saya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi menambah di magazin senjata Glock 17 nomor seri MP Y851 saksi Eliezer. Setelah itu Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik Joshua Huta Barat, yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Atas perintah saksi Ferdi Sambo, Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS milik korban Joshua dari dashboard mobil Lexus B1 Mas serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 ke lantai 1 Rumah Saguling dan memerintahkan Ricky Rijal sebagai pengemudi. Sedangkan Richard Eliezer ketika mendengar Putri Chandrawati turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil B1 Ma bergabung dan duduk di jok belakang bersama terdakwa, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang, yakni Ricky Rijal, Richard Eliezer, terdakwa dan Putri Chandrawati, korban Joshua ikut ke rumah Duren 3, berada dalam satu mobil Lexus B1 Ma ke rumah dinas Duren 3 yang justru bertolak belakang dengan keterangan Putri Chandrawati yang mengatakan tidak menghendaki dalam satu mobil dengan korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa kalaulah sudah merupakan kebiasaan keluarga Putri Chandrawati serta rombongan yang mengikutinya jika datang dari luar kota harus isolasi, faktanya Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat. Untuk itu alasan Putri Chandrawati isolasi hanyalah alasan semata, dan Putri Chandrawati sebagai alasan semata dari Putri Chandrawati sebagai upaya mengarahkan dan memastikan korban Joshua Huta Barat ikut berangkat ke rumah Duren 3 agar apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi terdakwa Ricky Rijal maupun Richard Eliezer yang dihadiri Putri Chandrawati terlaksana, yaitu untuk menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa ternyata benar akhirnya terdakwa Ricky Rijal,
Richard Eliezer Yosua Huta Barat, saksi Putri Chandrawati sampai di rumah dinas. Beberapa waktu kemudian Ferdi Sambo tiba sementara Putri Chandrawati sudah berada dalam kamar. Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Yosua Huta Barat. Sedangkan Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua Huta Barat masuk, oleh saksi Ferdi Sambo dipegang leher belakangnya serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok. Korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan, "Ada apa ini?" sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi Ferdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Sehingga Richard Eliezer menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai dada. Bahwa atas tembakan itu badan korban Yosua Huta Barat oleng dan jatuh tertelungkup. Selanjutnya Ferdi Sambo telah juga maju ke depan dan menembak senjata Glock miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari rangkaian keterlibatan terdakwa di atas yang dimulai kejadian di Magelang, mengancam korban, mengejar korban dengan pisau dapur, membawa pisau tersebut ke Saguling hingga ke Duren 3, bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3, ikut isolasi ke Duren 3 padahal tidak ikut PCR. Sampai di Duren 3 tanpa dikomando setelah mendapat laporan dari Kodir bahwa rumah Duren 3 telah bersih, menutup pintu rumah bagian depan supaya suara kegaduhan atau tembakan tidak terlalu terdengar, dalam kurung padahal tugas untuk menutup pintu itu adalah tugasnya saksi Kodir. Menutup akses jalan keluar di depan supaya korban Yosua Huta Barat terisolasi dan tidak bisa melarikan diri. Naik ke lantai 2, menutup pintu balkon pada saat matahari masih terang. Ikut membawa korban Yosua ke tempat penembakan dan berdiri di barisan kedua bersama dengan Ricky Rizal di belakang saksi Ferdi Sambo dan Richard Eliezer. Akhirnya Richard Eliezer dan Ferdi Sambo telah menembakkan senjatanya yang antara lain ke arah bagian dada serta bagian kepala belakang yang merupakan daerah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khusus sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja telah terbukti secara hukum. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam memori Van Tulaching adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa bermula kejadian di Magelang pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB di rumah saksi Putri Chandrawati di Perum Cempaka telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Yosua Huta Barat karena terdakwa melihat korban Yosua Huta Barat hendak naik ke atas. Terdakwa selanjutnya mengejar korban Yosua Huta Barat yang lari ke garasi melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, terdakwa melihat pisau dapur mengambilnya dan selanjutnya mengejar korban Yosua sampai garasi. Kemudian mengatakan supaya jangan sampai ada duri dalam rumah tangga. Almana jika dihubungkan dengan keterangan saksi Pera Simanjuntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui telepon dengan saksi korban Yosua Huta Barat bahwa korban Yosua Huta Barat menyatakan dirinya dituduh membuat saksi Putri Chandrawati sakit.
Terus korban bercerita lebih lanjut bahwa skuad di sini dalam kurung Magelang mengancam korban Yosua Huta Barat, di mana saat itu korban Huta Barat sangat ketakutan sehingga suaranya berbisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut diancam bagaimana, korban Yosua Huta Barat menerangkan bahwa jika dirinya berani naik ke atas maka akan dibunuh oleh siapa? Oleh skuad di sini. Artinya skuad di Magelang. Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh terdakwa sebagai duri dalam rumah tangga tersebut adalah korban Yosua Huta Barat yang akan mereka dalam kurung skuad di Magelang bunuh jika naik ke atas. Siapa-siapa saja skuad di Magelang adalah antara lain saksi Riki Rijal dan terdakwa yang telah ditugaskan untuk menetap di Magelang. Terdakwa bertugas untuk mengurus keperluan anak Putri Chandrawati, sepakat supaya besok harinya pulang ke Jakarta. Padahal seharusnya masih berada di Magelang. Ikut pula ke Jakarta adalah terdakwa yang mengemudikan mobil. Kenyataannya korban Yosua Huta Barat tidak hanya diperbantukan kepada Putri Chandrawati sebagai bendahara umum Bayangkari, akan tetapi berdasarkan keterangan Riki Rijal, Richard Eliezer dan Susi, dan saksi Kodir, saksi Daden, Ajan Romer, korban Yosua Huta Barat juga bertugas mengatur segala sesuatu keperluan keluarga Putri Chandrawati di rumah Saguling dan di rumah Duren 3. Dan korban Yosua Huta Barat dikenal oleh para saksi sebagai karungga dalam kurung kepala rumah tangga. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata korban Yosua Huta Barat sebagai karungga diperbantukan sebagai ajudan saksi Putri Chandrawati mulai dari Magelang yang dikejar oleh terdakwa dengan pisau, kelihatan sekali korban Yosua Huta Barat sudah pasrah mengikuti apa yang Putri Chandrawati CS lakukan tanpa perlawanan. Bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata HS miliknya serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan Putri Chandrawati yang justru seharusnya korban Yosua Huta Barat kawal sampai di rumah Saguling. Bahkan ketika berangkat ke Duren 3 dalam satu mobil dengan Putri Chandrawati, nampak korban Yosua Huta Barat menunjukkan peranan apa-apa. Menimbang bahwa selanjutnya Putri Chandrawati mengajak terdakwa yang memang loyal dan mempunyai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi kepada keluarga saksi Ferdi Sambo dan juga menyuruh Richard Eliezer untuk membawa dan mengamankan senjata Steyr tersebut ke dalam lemari penyimpanan senjata di lantai 3 dan menemui Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling rupa sehingga Ferdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati yang mengakibatkan Ferdi Sambo terguncang emosi marah gara menangis, mengepalkan tangannya, akhirnya menghubungi Riki Rijal dan Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Pembicaraan mana telah didengar dan dihadiri oleh saksi Chandrawati Putri. Bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Ferdi Sambo tanpa adanya penolakan, padahal pembicaraan menghilangkan nyawa korban Huta Barat merupakan akibat dari cerita Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo, suaminya. Untuk itu kehadiran serta sikap yang demikian diketahui Putri Chandrawati juga menghendaki atas apa yang dilakukan terhadap korban Yosua Huta Barat dan menunjukkan pula maksud menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat dilakukan di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa untuk isoman di Duren 3 hanyalah merupakan alasan belaka karena Susi yang sudah PCR di rumah Saguling justru tidak diajak, malahan tinggal di rumah Saguling. Sementara Riki Rijal dan terdakwa yang tidak melakukan PCR di rumah Saguling malah diajak, padahal keduanya tidak melakukan PCR karena akan segera kembali ke Magelang setelah tugasnya mengantarkan Putri Chandrawati selesai. Menimbang bahwa setelah tiba di Duren 3 Chandrawati, terdakwa serta Richard Eliezer, sedangkan Riki Rijal tidak ikut masuk, begitu juga korban Yosua Huta Barat. Riki Rijal yang sudah mengetahui terampasnya korban Yosua Huta Barat tetap di garasi untuk mengawasi keberadaan Yosua Huta Barat yang berada di halaman belakang rumah. Sementara terdakwa ikut membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Chandrawati hingga depan pintu kamar yang berada di lantai 1. Selanjutnya terdakwa tanpa ada yang mengomando langsung menutup pintu rumah bagian depan dan juga menutup akses jalan keluar di depan. Hal tersebut tentu untuk mencegah jangan sampai korban Yosua Huta Barat lari. Tindakan terdakwa tersebut bukanlah suatu kebetulan karena tugas untuk menutup pintu dan balkon lantai 2 di rumah Duren 3 setiap harinya adalah pekerjaan saksi
Dirianto sebagai asisten rumah tangga, di mana sebelumnya saksi Dirianto sudah melaporkan kepada terdakwa bahwa rumah Duren 3 telah dibersihkan. Menimbang bahwa Ferdi Sambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Yosua Barat yang berada di rumah Duren 3 lalu bergerak dari rumah Saguling dengan disopiri oleh Prajogo Iftara didampingi oleh saksi Ajan Romer. Tidak berapa lama kemudian Ferdi Sambo berpura-pura menerima telepon dari seseorang dan bertanya ada apa dengan ibu, seolah-olah terjadi sesuatu dengan Putri Chandrawati. Selanjutnya Ferdi Sambo menyuruh mobil berhenti dan memundurkan mobil. Selanjutnya Ferdi Sambo turun dari mobil supaya tidak mencurigakan. Saat turun senjata HS yang dibawanya jatuh dan terlihat oleh Ajan Romer kan Joshua Huta Barat. Terdakwa melalui Ricky Rizal memanggil korban, menceritakan Joshua Huta Barat sekaligus dengan saksi Ricky Rizal mengawal korban. Joshua Huta Barat menghadapnya ke Ferdi Sambo. Sampai di rumah, formasi mereka adalah sebagai berikut. Ricky Rizal berada sejajar dengan terdakwa. Sementara di depan ada Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Sementara Putri Chandrawati berada di kamar yang tidak jauh dari mereka. Maksud formasi yang demikian bukanlah tanpa alasan, akan tetapi adalah untuk mencegah jangan sampai ada ruang sedikit pun bagi korban Joshua Huta Barat untuk melarikan diri. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memegang tengkuk korban Joshua Huta Barat dan menghadapkannya di depan sehingga posisinya adalah korban Joshua Huta Barat berhadapan langsung dengan mereka berempat. Ferdi Sambo memerintahkan korban Joshua Huta Barat yang sudah terdesak itu untuk jongkok. Korban setengah jongkok seraya mengangkat kedua tangannya yang disertai ketakutan, mundur sedikit dan bertanya, apa yang terjadi? Ketika itu juga Ferdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak korban Joshua Huta Barat dengan mengatakan, woi tembak, kau tembak cepat, woi kau tembak. Richard Eliezer menembak korban Joshua Huta Barat sebanyak 3 dan 4 kali dengan senjata Glock 17. Korban mengerang kesakitan, oleng dan terhempas ke lantai dengan posisi tertelungkup. Ferdi Sambo mendekat dengan senjata Glock menembak korban Joshua Huta Barat. Erangannya berhenti dan menghilang. Saksi-saksi yang hadir di situ antara lain Richard Eliezer, Ricky Rizal dan terdakwa juga melihat kejadian itu. Karena tempat kejadian itu sangat sempit. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan selama korban juga menyampaikan skenario kepada Beni Ali dan saksi Susanto di Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 malam serta kepada saksi Arif Rahman pada tanggal 9 Juli 2022 berkaitan dengan kejadian di Duren 3 di mana saat itu saksi Putri Chandrawati baru pulang dari Magelang langsung ke Saguling, masuk kamar, duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu korban Joshua Huta Barat masuk melakukan pelecehan, yaitu meraba-raba paha Putri Chandrawati. Putri Chandrawati teriak. Saat teriak korban Joshua keluar dan mendengar suara letusan. Skenario mana saat disampaikan oleh Putri Chandrawati diselingi isak tangis sedemikian rupa sehingga Beni Ali maupun Arif Rahman terbawa perasaannya melihat keadaan saksi Putri Chandrawati menjadi iba prihatin atas kejadian yang menimpa Putri Chandrawati serta tidak mampu memberi pertanyaan lebih lanjut sehingga harus diakhiri dan pamit meninggalkan Rumah Saguling. Menimbang bahwa ternyata cerita bohong atau skenario yang disampaikan masing-masing sesaat setelah kejadian di rumah Duren 3 oleh Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer maupun Putri Chandrawati termasuk tindakan ganti piyama dan celana maupun tangisan yang dilakukan saksi Putri Chandrawati ternyata satu dengan lainnya selaras dan berseriusan serta membentuk suatu cerita yang seolah-olah utuh. Untuk itu tentulah cerita yang demikian tidak begitu saja muncul dan bukan suatu kebetulan, akan tetapi sudah diatur sebelumnya. Menimbang bahwa untuk itu skenario yang disampaikan oleh Ricky Rizal, terdakwa maupun Putri Chandrawati sesaat setelah kejadian telah menunjukkan skenario tersebut sudah ada sebelum korban
Yosua Huta Barat ditembak dan dapat dipastikan skenario dalam kurung cerita bohong dibuat di rumah Saguling tepatnya di lantai 3. Hal mana selaras dan sesuai dengan keterangan Richard Eliezer bahwa saksi Ferdy Sambo telah menyampaikan skenario secara berulang-ulang kepadanya di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat dilakukan di Saguling dari rangkaian perbuatan terdakwa sejak ikut pulang ke Jakarta, terdakwa yang mengemudikan mobil, padahal seharusnya terdakwa harus tinggal di Magelang, di mana dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa juga membawa pisau yang digunakan untuk menjaga korban Yosua Huta Barat yang dimasukkan ke dalam tas selempang akibat keributan di belakang. Terdakwa mengancam akan membunuh korban Yosua Huta Barat bila berani naik ke atas, ikut dua kali ke lantai 3 di rumah Saguling yang merupakan ruang pribadi keluarga. Siapapun baik asisten rumah tangga maupun ajudan tidak dapat masuk tanpa izin. Untuk itu diajaknya terdakwa oleh saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah Saguling. Tentu disebabkan terdakwa dianggap penting oleh Putri Chandrawati dan kerana terdakwa sangat penting untuk menambah keyakinan Ferdy Sambo atas kebenaran cerita Putri Chandrawati yang telah disampaikan kepada Ferdy Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Apalagi terdakwa telah mengatakan sebelumnya kepada saksi Putri Chandrawati Magang, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga. Bahkan terdakwa telah mengajar korban Yosua dengan menggunakan pisau. Selanjutnya ikut ke rumah duran 3 mantan saksi Putri Chandrawati, padahal terdakwa tidak ikut PCR, masuk ke dalam rumah, langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk menutup jalan keluar bagi korban Yosua Huta Barat. Menutup pintu balkon, memanggil korban yang saat itu berada di taman samping rumah melalui Rick Rijal. Ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di barisan kedua di belakang Ferdy Sambo dan Richard Eliezer sebagai pelapis kedua menantau korban Yosua Huta Barat melawan. Menimbang bahwa dalam rangkaian tindakan atau perbuatan tersebut terdakwa mempunyai ruang waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksananya. Selanjutnya tenggang waktu yang ada harusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah atau membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa, justru terdakwa melakukan tindakan sebagaimana telah diuraikan di atas untuk mendukung dan merealisasikan rencana tersebut, sehingga keadaan demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua Huta Barat telah dipertimbangkan. Nyawa korban Yosua Huta Barat telah direncanakan terlebih dahulu dan terdakwa terlibat di dalamnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka majelis kami berpendapat unsur ketiga telah pula terbukti secara hukum. Menimbang bahwa sebagaimana bukti perekaman CCTV frame 561160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan, serta berdasarkan keterangan terdakwa Rick Rijal serta saksi Richard Eliezer, mobil Lexus B1 Mah tiba di rumah Duren 3 pukul 17.06, pukul 17.07 korban Yosua Huta Barat turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu Putri Chandrawati turun serta diikuti terdakwa masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka terdakwa sebelumnya, menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu terdakwa langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2, masuk kamar ajudan berdoa, mengingat apa yang dilakukannya sungguh berat. Saksi Rick Rijal tidak masuk ke dalam rumah dinas Duren 3, tetapi tetap berdiri di garasi, sedangkan korban Yosua Huta Barat berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa beberapa kemudian, tepatnya pukul 17.10, dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 hitam, Ferdy Sambo, Ajan Romer dan saksi Prajogo Wikaton sebagai supir dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila, pengawal motor saksi Ferdy Sambo sampai di pertigaan jalan Duren 3. Terdengar suara Ferdy Sambo yang memegang HP, halo, serta bertanya kepada Ajan Roben dan saksi Prajogo, ada apa dengan ibu? Berhenti. Berhubung dengan itu, Prajogo menghentikan mobil. Selanjutnya Ajan Romer turun lebih dulu, kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar sampai rumah dinas Duren 3.
Setelah itu Ferdi Sambo menyuruh prajurit Itara menghentikan mobil. Setelah melewati depan rumah dinas Duren 3, setelah berhenti, Ferdi Sambo bergegas turun dari mobil di mana senjata api banyak terjatuh. Melihat kejadian itu, Ajan Romer berinisiatif hendak mengambil, akan tetapi dicegah oleh Ferdi Sambo dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil oleh Ferdi Sambo, dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Ajan Robert adalah jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan telah saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu terdakwa di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, Ricky mana dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, Richard Eliezer mendengar suara saksi Ferdi Sambo turun ke lantai 1 menemui Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdi Sambo. Lalu Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, "Kau akan senjatamu." Setelah itu Richard Eliezer mengeluarkan senjata dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Ferdi Sambo, terdakwa keluar melalui pintu dapur menuju garasi, menghampiri Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Joshua." Mendengar perkataan tersebut, Ricky Rizal menghampiri korban Joshua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Joshua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian Ricky Rizal, korban Joshua Huta Barat berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan di situ yang diikuti oleh Ricky Rizal maupun terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan transaksi Richard Eliezer sampai ruang tengah dekat meja makan, Ferdi Sambo langsung mengambil leher bagian belakang korban Joshua Huta Barat, mendorong ke depan sehingga posisinya telah berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdi Sambo. Untuk posisi saksi Eliezer berada di samping kanan Ferdi Sambo, terdakwa berada di belakang Ferdi Sambo, sedangkan Ricky Rizal di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Joshua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Korban Joshua Huta Barat mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Mendengar teriakan dari Ferdi Sambo tersebut, Richard Eliezer langsung mengerahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Joshua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Joshua Huta Barat terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada kiri. Dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Menimbang bahwa senjata Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Joshua Huta Barat dan menembak menggunakan senjata api jenis Glock ke arah korban Joshua Huta Barat yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Joshua Huta Barat, tembus melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan. Yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer dan Ferdi Sambo di daerah yang fatal itulah yang menyebabkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/82/SK/H/7/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPM dan Dr. Asri M. Pralebda SPM
dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Pusdokep Polri yang telah menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Joshua Huta Barat adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang menembus paru, kekerasan senjata api pada bagian kepala secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang menjadi tujuan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai, yaitu merampas akan menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat ini pun telah terbukti. Unsur kelima, melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa dikatakan meeting of mind garis miring kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai perannya masing-masing bukan berarti harus adanya pertemuan rapat bersama dan bersepakat menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi dengan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dalam hal ini adalah meninggalnya korban dipandang sebagai adanya meeting of mind. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di Rumah Saguling 3, saksi Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rijal, serta terdakwa telah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya di rumah Duren 3 dan telah ternyata benar akhirnya korban Joshua meninggal dunia akibat perbuatan para saksi dan terdakwa tersebut yang masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa untuk terdakwa perannya sudah dimulai dan diketahui sejak adanya pembicaraan dan pertemuan antara Ferdy Sambo ketika diajak ke lantai 3 oleh Putri Candrawati dihubungkan dengan kejadian di Magelang. Dalam hal ini terdakwa sudah tidak suka kepada korban Joshua Huta Barat. Ditindaklanjuti terdakwa yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1 Mah dengan Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer, korban Joshua Huta Barat yang disopiri oleh Ricky Rijal dengan alasan isolasi, padahal terdakwa tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampai di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama. Yang maksudnya tentulah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dewanto menyampaikan kepada terdakwa bahwa rumah Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan, yang menunjukkan terdakwa berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan menghilangkannya korban Joshua Huta Barat. Memanggil korban Joshua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah melalui Ricky Rijal. Ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer. Sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Joshua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya Ricky Rijal juga sudah mengetahui korban Joshua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari Rumah Saguling, di mana Ricky Rijal telah dipanggil Ferdy Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdy Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdy Sambo kepada Ricky Rijal untuk membackup serta menembak korban Joshua Huta Barat apabila melawan. Yang dijawab Ricky Rijal tidak berani karena tidak kuat mentalnya. Menimbang bahwa jawaban Ricky Rijal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut Imam Majelis bukan berarti Ricky Rijal tidak mengendaki agar korban Joshua Huta Barat meninggal dunia. Hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh Ricky Rijal sendiri. Terbukti ketika diperintah Ferdy Sambo memanggil Richard Eliezer, Ricky Rijal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer. Sehingga menunjukkan dipanggilnya Richard Eliezer, tentulah Ricky Rijal mengetahui bahwa Richard Eliezer yang akan diminta saksi Ferdy Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Joshua Huta Barat apabila melawan di rumah Duren 3.
Menimbang bahwa selanjutnya Ricky Rijal telah menjadi sopir mobil Lexus B1MA dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Nofriansah Joshua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, terdakwa serta Ricky Rijal. Dan belakangan di Duren 3, Ricky Rijal atas perintah Ferdy Sambo melalui terdakwa telah memanggil korban Joshua Huta Barat. Sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Joshua Huta Barat oleh saksi Richard Eliezer dan Ferdy Sambo terjadi. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdy Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling 3 lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa saksi Ricky Rijal maupun kepada Richard Eliezer yang akhirnya Richard Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3, dan telah pula meminta Richard Eliezer menambah peluru dalam senjata Glock 17, dan selanjutnya telah pula dengan alasan akan main badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya telah berhenti dan pura-pura menerima telepon dari Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada Ajal Romer dan Prajogi yang mengemudikan mobil, "Ibu kenapa? Berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdy Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata S yang dibawanya jatuh dan dilihat oleh Ajal Romer. Selanjutnya ketika masuk ke rumah bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rijal dan korban Joshua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Joshua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Joshua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban. Jika memang hendak dimintai konfirmasi dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdy Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Joshua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rijal. Sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Joshua Huta Barat. Kemudian Ferdy Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Joshua Huta Barat serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Joshua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Joshua Huta Barat atas permintaan Ferdy Sambo di Saguling 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdy Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Joshua serta Ricky Rijal dalam satu mobil Lexus B1MA yang disopiri oleh Ricky Rijal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2 di mana setelah Ferdy Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdy Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan setelah korban Joshua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdy Sambo, "Tembak, woi tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Joshua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdy Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Joshua Huta Barat hilangkan nyawanya sejak rumah Saguling, di mana saksi Ferdy Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru dalam magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Joshua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Joshua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat, karena sahutnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar keterikan suaminya
Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat. Dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi. Setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan. Sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap. Artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rijal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas. Dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Yosua Huta Barat. Dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3. Karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya, ada apa yang terjadi? Seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Ferdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati dalam kurung. Padahal korban Yosua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rijal, Richard Eliezer, Ferdi Sambo serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap. Serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022. Masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rijal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rijal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rijal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana, maka haruslah dibanding pula untuk membayar biaya perkara, memperhatikan pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan. Akan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Yosua Huta Barat, dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Perdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3. Karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya, ada apa yang terjadi? Seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Perdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, dalam kurung, padahal korban Yosua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut
adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022. Masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rizal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa
yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Perdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022. Masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rizal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Perdi Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Perdi Sambo, dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Joshua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Joshua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Joshua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap, artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rizal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Joshua Huta Barat, dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Perdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil
ke rumah di Duren 3. Karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Candrawati dan bertanya, ada apa yang terjadi? Seolah-olah telah terjadi tembak menembak. Tentulah Ferdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak menembak. Bahwa posisi korban Joshua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Candrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati dalam kurung. Padahal korban Joshua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Joshua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, serta Putri Candrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rizal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Candrawati dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo, dan Putri Candrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan
Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rizal, sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Yosua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan Ferdi Sambo di Seguring 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Yosua serta Ricky Rizal dalam satu mobil Lexus B1 Mah yang disopiri oleh Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan meninggal perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak, woi tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdi Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Candrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak organisasi Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru dalam magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Candrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Candrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Candrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Candrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat, karena sahutnya meskipun di kamar saksi Putri Candrawati mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Candrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah Putri Candrawati tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Candrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan
justru menunjukkan peran Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap, artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rijal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Yosua Huta Barat, dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Perdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3. Karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya, ada apa yang terjadi? Seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Perdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, dalam kurung, padahal korban Yosua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rijal, Richard Eliezer, Perdi Sambo, serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Perdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rijal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rijal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rijal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Perdi Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Perdi Sambo, dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan sekunder tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama, dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rizal, sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Yosua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan Ferdi Sambo di Seguring 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Yosua serta Ricky Rizal dalam satu mobil Lexus B1 yang disopiri oleh Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan meninggal perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak, woi tembak, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdi Sambo.
Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Joshua Huta Barat hilangkan nyawanya sejak organisasi Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika Richard Eliezer menembak peluru dalam magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Joshua Huta Barat juga ikut berangkat, dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Joshua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat, karena sahutnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Joshua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi. Setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Joshua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Joshua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Joshua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap, artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rijal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Joshua Huta Barat, dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3, karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya ada apa yang terjadi, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Ferdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Joshua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, dalam kurung, padahal korban Joshua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Joshua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rijal, Richard Eliezer, Ferdi Sambo serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rijal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rijal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rijal dan terdakwa.
Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan sebelumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Joshua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Joshua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Joshua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdy Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Joshua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rizal. Sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Joshua Huta Barat.
Kemudian Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Joshua Huta Barat, serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali, serta menembakkan ke arah dinding televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Joshua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Joshua Huta Barat atas permintaan Ferdi Sambo di Seguling 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Joshua serta Ricky Rijal dalam satu mobil Lexus B1 MA yang disopiri oleh Ricky Rijal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan setelah korban Joshua Huta Barat masuk dan meninggal perintah saksi Ferdi Sambo, tembak, woi tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Joshua Huta Barat, sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdi Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Joshua Huta Barat hilangkan nyawanya sejak Organisasi Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru dalam magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Joshua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Joshua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat, karena sahutnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Joshua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi. Setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Joshua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Joshua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Joshua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap, artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rijal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Joshua Huta Barat, dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3, karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya ada apa yang terjadi, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Ferdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak.
bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati dalam kurung, padahal korban Yosua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Ferdi Sambo serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rizal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut
ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hal-hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rizal, sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Yosua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan Ferdi Sambo di Seguring 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Yosua serta Ricky Rizal dalam satu mobil Lexus B1 Mah yang disopir oleh Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2, di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan meninggal perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak, woi tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdi Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Candrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat hilangkan nyawanya sejak Urung Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru dalam magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Candrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Candrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Candrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Candrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat, karena sahutnya meskipun di kamar saksi Putri Candrawati mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Candrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah Putri Candrawati tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Candrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi. Setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Putri Candrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan,
Keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Joshua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Joshua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Joshua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap, artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rijal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Joshua Huta Barat, dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Perdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3, karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya ada apa yang terjadi, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Perdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Joshua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, dalam kurung, padahal korban Joshua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Joshua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rijal, Richard Eliezer, Perdi Sambo, serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Perdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rijal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rijal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rijal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Perdi Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Perdi Sambo, dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan
pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama, dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Yosua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Yosua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Yosua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rizal, sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat. Kemudian Ferdi Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Yosua Huta Barat serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan Yosua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat atas permintaan Ferdi Sambo di Seguring 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Yosua serta Ricky Rizal dalam satu mobil Lexus B1 Mah yang disopiri oleh Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan meninggal perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak, woi tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdi Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Candrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat hilangkan nyawanya sejak oleh Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer, bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru dalam magazin Glock 17 miliknya
termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat, dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat, karena sahutnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar kritikan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi. Setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat dalam kurung, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap, artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rijal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Yosua Huta Barat dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3, karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya ada apa yang terjadi, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Ferdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati dalam kurung, padahal korban Yosua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rijal, Richard Eliezer, Ferdi Sambo serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rijal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rijal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rijal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rijal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdi Sambo,
Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu turut serta secara bersama-sama merampasnya orang lain tidak terpenuhi, dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama, dan membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab setelah dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah jadi terdakwa haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang merupakan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana bertemu terdakwa dan langsung memerintahkan terdakwa memanggil Ricky Rizal dan korban Joshua Huta Barat. Dan akhirnya setelah masuk korban Joshua Huta Barat dipegang leher belakangnya, setelah didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan kepada Joshua Huta Barat mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat kau tembak," yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdy Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Joshua Huta Barat dipanggil masuk oleh Ricky Rizal, sehingga Richard Eliezer menembak senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Joshua Huta Barat. Kemudian Ferdy Sambo telah pula menembakkan senjata Glock yang dibawanya ke arah korban Joshua Huta Barat serta dengan senjata HS menembak ke dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding televisi, serta terakhir
menempelkan senjata HS ke jari tangan Joshua Huta Barat, kemudian meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Joshua Huta Barat atas permintaan Ferdy Sambo di Seguring 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdy Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Joshua serta Ricky Rijal dalam satu mobil Lexus B1 Mah yang disopir oleh Ricky Rijal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2, di mana setelah Ferdy Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Ferdy Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan setelah korban Joshua Huta Barat masuk dan meninggal perintah saksi Ferdy Sambo, tembak, woi tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Joshua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup, yang dilanjutkan penembakan oleh Ferdy Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Candrawati juga mengetahui